Intinya menurut kami ini adalah kurangnya edukasi itu petugas-petugas layanan. Terkait pentingnya OAT buat pasien, buat saya tetap aja untuk ngomongin edukasi, kemudian kesehatan itu adalah tanggung jawab negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, Sampurasun, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah berkenan hadir dalam webinar peningkatan peran CSO dalam upaya penanggulangan tuberkulosis di Indonesia. Bapak Ibu dan teman-teman semua, webinar ini adalah ruang yang aman dan inklusif sehingga nantinya siapa saja dapat menyampaikan pertanyaan, saran, tanggapan, dan sebagainya secara aman dan bisa saling menghargai satu sama lain. Baik, Bapak Ibu, sebelum memasuki sesi utama akan ada sambutan atau pengantar. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Setio Dwi Herwanto selaku perwakilan Pena Bulu Foundation. Kepada Pak Setio, waktu dan ruang disilahkan. Terima kasih Mbak Fitri. Selamat siang kawan-kawan pegiat CSO yang berbahagia. Selamat datang dalam kegiatan webinar peningkatan peran CSO dalam upaya penanggulangan TB di Indonesia. Saat ini Pena Bulu bekerja sama dengan Lokadaya untuk menyelenggarakan webinar ini. Tujuan dari penyelenggaraan webinar ini kita pengen mendorong dan mengetahui bersama berkaitan dengan upaya eliminasi TB yang bisa kita lakukan di Indonesia. Kita melihat bahwa perlu peran berbagai pihak, baik itu CSO, pemerintah, akademisi, dan lain-lain dalam upaya eliminasi TB ini. Bukan hanya CSO yang fokus di isu TB, tapi juga CSO yang lain. Kenapa? Karena kita melihat keterkaitan isu TB ini dengan berbagai sektor itu sebenarnya cukup banyak. Hanya kemudian berbagai kegiatan dan program yang dilakukan ini masih klinis, sementara upaya untuk mendorong keterlibatan multi pihak ini masih perlu ditingkatkan. Dan ini juga menjadi latar belakang kenapa webinar ini kita selenggarakan bersama. Nah, terima kasih kepada Lokadaya yang sudah memfasilitasi kerjasama untuk melaksanakan webinar ini, juga kepada teman-teman CSO yang bersama-sama ikut mendengarkan webinar ini. Kita berharap webinar ini nanti bisa mendapatkan masukan dari berbagai pihak, bukan hanya dari narasumber saja, tetapi juga dari para peserta sekalian. Saya selaku wakil dari Pena Bulu Foundation mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman pegiat CSO di seluruh Indonesia. Selamat mengikuti acara webinar dan waktu saya kembalikan kepada Mbak Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setio atas sambutannya. Selanjutnya sambutan juga akan disampaikan oleh Bapak Misran Lubis mewakili Lokadaya. Kepada Bapak Misran Lubis, waktu dan ruang disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mewakili teman-teman tim di Lokadaya, ya, ada Mbak Dino juga di sini, dan senang ini nampaknya ketemu teman-teman pejuang-pejuang CSO ya. Kami terima kasih juga kepada Pena Bulu tentunya sebagai Bapak Ibu yang melahirkan ya, yang berkontribusi lahirnya jejaring. Dan terima kasih juga Mas Anom ya, Mas Anom Surya ya, ini narasumber kita. Nah, kita berharap tentunya ada dua hal ya, selain kita memang lebih memahami bersama bahwa tentang isu TB ini, seperti dikatakan Mas Setio tadi bahwa tema TB tentu bukan hanya soal adanya penyakit ya, tapi dia juga mencakup ya banyak hal ya, cross-cutting isu lain, ada isu sosial, ada isu ekonominya juga gitu ya, sehingga kontribusi atau peran yang bisa dilakukan CSO nanti setelah mendengar dan melihat bagaimana kajian-kajian yang dilakukan tentu bukan hanya konteks pada
TB-nya ANSI, tetapi bagaimana support system ya, misalnya di lingkungan sosial kita, kemudian juga support lainnya gitu kan bisa dikontribusikan. Dan sama dengan isu-isu lain tentunya selalu ada cross cutting isu gitu ya yang bisa dilakukan. Jadi kita melihatnya lebih terbuka, lebih inklusif bagaimana referan kita. Dan memang TSO tentu salah satu pilar ya dalam skema pembangunan ya, pembangunan masyarakat maupun pembangunan demokrasi yang tidak bisa diabaikan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, mungkin itu yang bisa selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga bisa menginspirasi, bisa menambah pengetahuan kita dan bisa mensinergikan aksi kita yang lebih penting nanti di lapangan untuk memperkuat teman-teman yang sudah lebih dulu bergerak dalam isu TB ini, dan mungkin yang belum menyentuh isu ini bisa melihat ruang atau peran apa yang nantinya bisa kita lakukan bersama. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan Bapak Misran Lubis. Selanjutnya Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebelum memasuki sesi inti webinar hari ini, kita akan menyaksikan bersama-sama terlebih dahulu video pendek sebagai pengantar webinar hari ini. Apa sih TB itu? TB atau TBC adalah istilah yang sama untuk penyebutan kata tuberkulosis. Namun belakangan ini, penggunaan istilah TB lebih banyak digunakan daripada TBC. Karena di masyarakat, penggunaan istilah TBC hanya identik dengan TB yang menyerang atau menginfeksi paru-paru. Padahal, TB bukan hanya dapat menyerang atau menginfeksi paru, tetapi juga organ tubuh lain seperti pencernaan, hati, tulang, hingga kulit. TB bukanlah penyakit keturunan atau kutukan. Ia dapat disembuhkan dengan pengobatan yang teratur serta diawasi oleh pengawas minum obat. Penyakit ini disebabkan oleh penularan bakteri Mycobacterium tuberculosis melalui udara dari seorang penderita TB ketika mereka batuk atau bersin yang kemudian dapat menginfeksi orang di sekitarnya. TB dapat menular kepada siapapun dengan berbagai usia, terlebih ketika imunitas tubuh sedang mengalami penurunan. Namun yang paling beresiko adalah anak-anak, penderita HIV/AIDS, lansia, orang yang terkena diabetes mellitus, orang yang sering berkontak langsung dengan penderita TB, serta perokok aktif. Pada beberapa kasus, ditemukan bahwa bakteri ini tidak hanya menyerang paru, akan tetapi menginfeksi organ tubuh lainnya seperti pencernaan, kelenjar limfa, kulit, tulang, hati, sistem saraf pusat, hingga sistem reproduksi. Pada TB paru, orang yang terinfeksi TB akan mengalami gejala berupa batuk berdahak atau batuk bercampur darah, demam dan meriang dalam jangka waktu yang panjang, nafsu makan yang semakin menurun, penurunan berat badan, berkeringat di malam hari meski tidak melakukan kegiatan apapun, serta sesak nafas dan nyeri dada. Jika mengalami gejala tersebut, segeralah memeriksakan diri ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk memutus rantai penularan tuberkulosis. Meskipun tidak muncul gejala-gejala seperti itu, jika kamu memiliki riwayat berkontak dengan penderita TB aktif dalam jangka waktu yang lama, kamu tetap harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk antisipasi penyebaran. Karena siapapun dapat terkena TB, bukan cuma aku, kamu, tapi kita semua. Ya, baiklah. Langsung saja, selanjutnya Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akan memasuki sesi utama webinar hari ini, yang mana sesi webinar ini akan dipandu langsung oleh moderator kita, yakni Bapak Anom Surya Putra. Beliau merupakan peneliti dari Pena Bulu Foundation.
kepada Pak Anom, saya serahkan sesi berikutnya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang sudah dijelaskan oleh Mas Setio dan Mas Ran, bahwa acara kali ini memang meluaskan cara pandang kita tentang penanganan TB, baik oleh CSO yang sudah lama bergerak dalam isu TB maupun CSO yang bergerak dalam isu-isu lainnya. Pasti banyak hal yang akan mengalami dialektika, karena tadi dalam film sudah terutarakan isu TB itu tidak hanya tentang kesehatan, tetapi menyangkut ada isu hak kesehatan, ada bagaimana gerak komunitas, ada juga aspek pertimbangan gender dan seterusnya. Kita langsung saja karena Mbak ini akan pembicara tunggal dan yang lainnya akan menjadi pembicara juga yang akan merefleksikan pengalamannya atau mulai memikirkan dan merenungkan sekaligus mendiskusikan gerakan yang dari isu lain tetapi terhubung dengan isu TB. Pada Mbak ini kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anung tadi sudah mengantarkan untuk masuk ke dalam, saya nggak mau bilang materi ini karena nggak banyak juga yang akan saya sampaikan. Karena yang hadir di sini adalah para senior OMS yang tentu sudah sangat paham dan tahu seluk-beluk dunia OMS yang terutama LSM dan bagaimana pergerakannya, dan saya nggak akan bicara banyak di situ. Mungkin saya akan lebih untuk bicara tentang bagaimana isu TB ini seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Setio, Bang Misran, dan kemudian Mas Anum juga tadi, bahwa bagaimana kita bersama untuk mulai melihat bahwa rasanya penting sudah bicara tentang tuberkulosis, melihat bahwa isunya ini bukan hanya bicara tentang kesehatan, tapi sudah ada isu sosial, ekonomi, budaya, HAM, gender gitu, sudah ada di dalam bagaimana isu TB ini berkembang. Sebenarnya sih udah dari dulu isu-isu tersebut ada, hanya memang belum terlalu diangkat karena selama ini memang fokus penanganan tuberkulosis itu lebih banyak dalam segi klinis. Sedikit aja sih saya akan memaparkan terkait bagaimana tuberkulosis itu dalam lingkungan sosial. Ya, tadi sebenarnya sekilas juga bicara tentang tuberkulosis, itu tadi disampaikan dalam video yang ditayangkan, dalam video pendek tersebut bagaimana cara penularannya. Jadi untuk tuberkulosis itu sendiri adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini suka di cuaca yang lembab, kemudian kurang matahari, kemudian lingkungan yang kotor. Jadi udah kebayang gitu bagaimana bakteri ini dapat berkembang, dan memang kebanyakan itu ada di wilayah yang kita selalu dengar, yaitu kupat kumis, kupat kumuh, rapat, kumuh miskin. Nah, hanya memang itu akhirnya bisa menjadi sebuah stigma gitu, bahwa tuberkulosis itu hanya bisa diderita oleh orang yang memiliki ekonomi rendah dan tinggal di wilayah kumuh. Ternyata tidak seperti itu juga gitu, dengan melihat bahwa tuberkulosis itu pun penyebarannya itu juga sangat gampang, yaitu melalui droplet, air liur, dan juga masih bisa bertahan di udara gitu. Jadi kemungkinan penularan TB yang mudah itu jadi bisa terjadi di mana saja. Dan kebanyakan untuk tuberkulosis itu menyerang pada kelompok usia produktif kisaran 17 sampai 55 tahun gitu. Jadi kebayang bahwa bagaimana dampaknya pada orang-orang yang berusia produktif kalau kena TB, sehingga akan menurunkan produktivitasnya gitu, karena sama seperti kalau kita ingat pandemi gitu ya, bahwa selama pandemi kita harus isolasi dulu selama 2 minggu, dan itu sama di TB pun juga sama gitu, dan artinya bahwa kita nggak bisa ngapa-ngapain selama 2 minggu. Belum lagi bagaimana efek samping dari pengobatannya yang tiap orang berbeda gitu, ada yang memang sangat tidak kuat gitu dengan efek samping obat yang dialami, sehingga akan lebih banyak dibutuhkan istirahat bagi orang tersebut. Dan tuberkulosis ini juga merupakan penyakit katastrofik, artinya bahwa butuh biaya besar untuk penanganan tuberkulosis, yang artinya bahwa biaya-biaya tersebut itu bisa saja akan memakan semua biaya-biaya kehidupan kita lainnya gitu, yang artinya bahwa butuh biaya ekstra untuk tuberkulosis, terlebih bahwa penanganan tuberkulosis ini memakan waktu yang sangat lama hingga sampai sembuh. Anggap saja misalnya pada tuberkulosis yang sensitif obat atau tahap awal, itu minimal itu adalah 6 bulan gitu untuk pengobatan.
sampai sembuh, dan itu nggak boleh putus. Kalau terjadi pengobatan yang tidak disiplin ataupun malah terputus obat, itu meningkat menjadi resisten obat atau RO, di mana pengobatannya itu bisa jadi lebih panjang lagi sampai 2 tahun, dan itu biayanya juga lebih besar. Dan ini angka biaya yang tercantum di sini saya dapat dari National Strategic Plan punyanya Indonesia. Jadi kisarannya segitu tuh, gitu, sekitar $300-an, itu sekitar 2 juta gitu kan. Dan kemudian bahkan untuk yang MDR itu sampai 2.000, hampir 3.000 US dollar. Jadi kebayang sebegitu mahalnya untuk penanganan tuberkulosis. Nah, untuk TBC di Indonesia itu sendiri, jadi kalau data dari WHO itu bilang bahwa, ini data globalnya, TBC itu salah satu dari 10 penyebab utama kematian dari kelompok penyakit infeksius. Yang artinya bahwa isu TB itu udah jadi isu global gitu, dan menjadi concern dari banyak negara gitu, dengan tuberkulosis. Dan di tahun 2022 itu ada sekitar 130 juta kematian, yang 167 ibunya itu adalah orang dengan HIV. Nah, kemudian Indonesia sendiri itu adalah salah satu negara yang penyumbang tuberkulosis terbesar di dunia di antara 8 negara lainnya, dan Indonesia itu ada di nomor 2. Yang sebelumnya kita ada di nomor 3. Terus pokoknya unda-undi lah dibilangnya bahwa ada antara nomor 2 dan 3, dan saat ini kita di nomor 2. Di beberapa bulan kemarin terjadi kenaikan estimasi jumlah kasus tuberkulosis itu berdasarkan TB Global Report untuk di Indonesia, yang semula ada 969.000 untuk estimasinya, sekarang sudah 1.060.000 estimasi untuk jumlah tuberkulosis di Indonesia. Jadi itu sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan gitu kan. Tuberkulosis yang sudah ada dari sekian lama, dan kemudian program penanggulangannya yang juga sudah bertahun-tahun, yang harapannya bahwa semakin tahun semakin ke sini itu adalah angka estimasinya itu menurun, tapi yang terjadi malah itu makin tinggi gitu, makin naik. Itu yang perlu ditelusuri, bahwa apakah itu bentuk keberhasilan, artinya bahwa pendataan ataupun untuk menangkap dari isu-isu TB ini sudah mulai ada peningkatan atau perbaikan, atau justru dalam penanganannya sendiri yang masih menjadi PR besar gitu bagi negara. Nah, faktor penyebab tuberkulosis itu sendiri itu tadi disampaikan sama Mas Jo, ada 2 gitu kan, selain dari medis dan juga itu non medis. Dan sayangnya dengan eksklusivitas yang ada gitu sejauh ini, bahwa penanganan tuberkulosis itu masih condong ke medis. Artinya bukan berarti sosialnya tidak diperhatikan, tapi sekarang itu lebih berat untuk urusan medis gitu. Dan penyebab dari TBC kalau secara medis itu kebanyakan adalah karena malnutrisi. Jadi dengan tingginya angka kemiskinan, kemudian ketidakpahaman orang akan kesehatan, sehingga itu menyebabkan bahwa malnutrisi itu bisa menjadi penyebab memburuknya kondisi, sehingga orang mudah untuk tertular TBC. Yang kedua itu adalah imun supresan, atau ini bisa dibilang autoimun atau kelainan imun gitu, artinya bahwa kondisi tubuh yang sudah mulai menurun gitu kesehatannya, sehingga mudah untuk terjadi mengalami tuberkulosis. Kemudian yang secara non medis itu penyebab TBC-nya itu di sini saya menyebutkan 4 faktor. Sebenarnya akan banyak sekali faktor yang menyebabkan penularan dari TBC atau penyebaran dari TBC. Yang pertama itu adalah akses dan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan kualitasnya, kemudian konteks sosial dan masyarakat, dan kemudian yang keempat itu adalah stabilitas ekonomi. Dan ini yang akan coba saya sampaikan gitu, di mana sih peran-peran dari kawan-kawan gitu, dari teman-teman LSM atau CSO yang ada gitu, untuk masuknya di isu yang di bagian mana gitu, karena selama ini beberapa waktu ini pada saat kita bicara tuberkulosis gitu, selalu mengatakan bahwa beberapa kalangan itu mengatakan bahwa itu bukan isu saya gitu. Dan itu adalah ranahnya untuk di kesehatan. Tapi beruntung juga pengalaman saya datang ke beberapa kota dan mengumpulkan teman-teman di daerah, salah satunya di Medan,
itu responnya luar biasa gitu, dan teman-teman itu pun juga sangat antusias pada saat kita berbicara TB. Sementara yang datang itu adalah dari kelompok-kelompok yang menjalankan di isu di organisasinya itu bukan kesehatan ataupun tuberkulosis. Nah, kalau dari secara akses dan kualitas pendidikan, kenapa ini dibilang sebagai salah satu penyebab penyebaran dari tuberkulosis? Yang pertama itu adalah faktor pendidikan yang dapat mempengaruhi keputusan individu. Jadi bisa dibilang bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya itu semakin dia tahu bagaimana untuk menjaga dirinya terhadap penyakit apapun, kemudian memutuskan untuk datang ke layanan atau tidak, atau melanjutkan pengobatan atau tidak, dan bahkan untuk keputusan apakah dia perlu melakukan pengobatan terus atau tidak. Ini menjadi penting karena pasien TB pada saat melakukan pengobatan itu tidak boleh putus setiap harinya, karena akan berdampak terhadap, jika putus itu akan berdampak pada proses pengobatannya, sehingga pengobatannya itu tidak optimal dan malah menjadikan pengobatan yang akan lebih tinggi. Di sini ada teman-teman dari penyintas rasanya yang mungkin nanti akan bisa sharing juga bagaimana proses pengobatan tuberkulosis. Nah, pada saat proses pengobatan yang tidak sebentar, 6 bulan gitu, dan ya kita bisa bayangkan gitu, setiap hari kita minum obat, kemudian pasti akan ada masa burnout-nya gitu, masa bosan untuk meminum obat tersebut. Nah, pada saat pengobatan berlangsung, ada masa di mana kondisi itu sudah membaik, padahal itu belum selesai 6 bulan pengobatan. Biasanya itu di masa-masa awal 2 bulan ataupun 3 bulan itu sudah menjadi jauh lebih baik kondisinya. Biasanya ada beberapa pasien itu yang menghentikan sendiri, memutuskan sendiri pengobatannya karena merasa sudah baik. Nah, disinilah faktor pendidikan itu sangat penting, karena sebuah pemahaman tentang pengetahuan dan kemudian bagaimana menganalisa informasi itu menjadi penting, dan semakin tinggi orang itu memiliki pendidikan atau pemahaman yang lebih terlepas dari pendidikan formal ya, tentu si pasien tersebut akan memutuskan untuk melanjutkan pengobatannya dan tidak akan memutuskan sendiri bahwa oh ya saya sudah baik-baik saja dan saya boleh berhenti obat. Seperti itu mengapa menjadi pendidikan itu faktor yang penting. Dan selain untuk masa pengobatan juga misalnya pada proses pencegahan. Jadi pada saat informasi terkait penyakit itu sudah mulai ada, biasanya orang yang aware atau yang memang memiliki tingkat kesadaran kesehatan yang tinggi itu akan mencari tahu seperti apa penyakit itu. Atau jika menemui gejala dalam dirinya, bisa jadi dia akan mencari layanan kemana saya harus pergi, atau mungkin sebelum dia menemukan layanan dia akan mungkin entah googling atau mendatangi media-media sosial yang ada gitu, dengan informasi-informasi yang ada dalam media sosial. Dan jadi makanya kalau kita bicara tentang pendidikan dan faktor apa sih yang membuat orang itu bahwa dia tetap patuh, dia mencari informasi, dan dia bisa mentreatment dirinya pada saat sakit, salah satunya adalah kemudian pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan tersebut. Ini juga salah satu faktor pendukung dalam penyebab atau penyebaran dari tuberkulosis. Padahal ngomongin pelayanan kesehatan itu adalah dianggapnya tempat teraman gitu untuk mendapatkan akses kesehatan, tapi ternyata juga belum tentu gitu. Jadi layanan kesehatan untuk tuberkulosis itu belum tentu di semua rumah sakit itu menyediakan. Kalau di Indonesia itu kan pakai sistem BOTS. Nah, untuk mendapatkan layanan tuberkulosis itu kita harus mendatangi. Tapi rasanya kalau puskesmas itu sudah bisa untuk melakukan tes tuberkulosis. Nah, hanya untuk yang menyediakan layanan lengkap, misalnya dia mengalami pengobatan yang harus lebih lanjut atau lebih tinggi, itu tidak semua layanan menyediakan. Jadi kita harus datang ke layanan tertentu yang memang menjadi rujukan bagi pemerintah. Dan belum lagi bagaimana cara mengakses terhadap layanan tersebut. Bisa jadi yang satu kabupaten hanya ada misalnya 2 layanan gitu ya, sehingga atau jaraknya yang jadi jauh sekali, sehingga itu membutuhkan effort atau upaya untuk mendatangi layanan tersebut. Di mana di situ pasti membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu gitu yang harus diluangkan. Sehingga ini juga jadi satu faktor penyebab bahwa orang tidak akan datang akses layanan kalau dia itu tidak aksesibel gitu di layanan tersebut, atau mungkin jam bukanya yang terbatas gitu. Dan selain itu juga terkait dengan asuransi, mengingat dengan tuberkulosis yang pengobatannya itu tidak sebentar dan sangat lama,
Jadi asuransi ini menjadi sangat penting gitu, bahwa karena ya itu selain obatnya mahal, biayanya juga tidak murah, dan untuk vaksin aja kita harus ronsen dan sebagainya. Itu biayanya juga cukup menghabiskan, bikin kantong bolong lah gitu sebenarnya. Dan ini tentu saja pada saat kita mengakses layanan itu pun juga dan juga terkait dengan ketersediaan asuransi. Itu adalah bagaimana obat itu tersedia dan bisa diklaim atau tidak. Misalnya kita punya BPJS gitu ya. Dan tuberkulosis itu bisa diklaimkan ke BPJS. Tapi tidak semua, ada beberapa bagian yang harus kita beli sendiri gitu. Makanya untuk biaya penyertanya ini itu pun juga ada gitu untuk obat penyerta gitu. Dan tentu itu juga menjadi salah satu tantangan gitu bagi pasien TB. Masih ada biaya lain-lainnya yang tentunya itu tidak murah gitu, sehingga hal ini juga berdampak gitu kan ya, selain dari aksesnya tadi yang tidak mudah dan kemudian ketersediaan asuransi yang belum tentu juga punya gitu, dan belum tentu juga tidak semua warga punya BPJS gitu, sehingga warga itu lebih memilih untuk dia sudah dia akan berobat sendiri gitu, tidak akan mengikuti program untuk tuberkulosis tersebut, sehingga menyebabkan penanganan tuberkulosisnya itu tidak maksimal. Kemudian terkait dengan konteks sosial dan masyarakat, tuberkulosis tadi di awal saya sampaikan bahwa bakterinya itu senang di tempat yang kotor dan kemudian lembab gitu, sehingga tuberkulosis ini untuk penanganannya dibutuhkan sebuah lingkungan yang bersih, kemudian ketersediaan air bersihnya mencukupi, kemudian tidak kotor, kemudian layak huni, tidak berdempetan, bahkan cukup. Yang artinya bahwa untuk mendapatkan lingkungan yang seperti itu tentu membutuhkan biaya yang besar. Dan bagi warga yang berada di lingkungan yang kumuh, harus beli rumah dulu gitu untuk supaya dia itu sehat. Gitu. Dan di sini kan tentu perlu ada peran dari pemerintahan gitu kan untuk bagaimanapun juga memikirkan gitu untuk bagaimana tata kelola dari perkotaannya gitu kan untuk terkait dengan yang merujuk pada isu kesehatan gitu. Dan saya rasa juga bukan hanya tuberkulosis gitu yang membutuhkan lingkungan sehat. Dan hal lainnya itu adalah modal sosial, yang bagaimana modal sosial ini bisa mendukung untuk pencegahan dan penanganan tuberkulosis. Jadi nilai-nilai yang tertanam di lingkungan itu bisa menjadi faktor pendukung untuk penanganan tuberkulosis, atau bahkan bisa menjadi faktor yang bisa menyebabkan makin buruk situasi tuberkulosis. Bagi wilayah yang mungkin sudah paham terhadap nilai-nilai menghargai, menghormati, dan kemudian juga sudah memiliki awareness yang tinggi terkait dengan kesehatan, mungkin itu sudah menjadi lingkungan yang aman gitu bagi pasien tuberkulosis. Tapi akan berbeda jika si pasien berada di lingkungan yang tidak positif dan lingkungannya tidak mendukung. Di situ ada stigma karena dia tuberkulosis sehingga dijauhin oleh masyarakat, dan ini masih sering terjadi gitu. Dan ini juga masih menjadi PR bersama gitu kan terkait stigma. Tapi lagi-lagi bahwa untuk menentukan stigmanya itu tidak serta-merta bahwa orang yang menghindari orang TBC itu adalah menstigma. Bisa jadi itu adalah bentuk untuk menjaga diri supaya tidak tertular. Jadi perlu clear juga gitu bagaimana untuk menetapkan stigma atau tidak. Yang menjadi parah adalah pada saat orang itu sudah sembuh dan sudah dinyatakan sehat, tapi masih di stigma oleh masyarakat. Ini pernah saya temui bahkan di lingkungan orang yang seharusnya tidak menstigma, di lingkungan orang kedinasan, dan yang saya rasa ya mungkin tidak terlalu paham bisa jadi. Tapi pada saat itu yang saya temui, ini saya ngelihat sendiri, kita ada duduk dalam satu meja dan di situ ada penyintas, kemudian ada yang bisik-bisik, itu kan dia penyintas gitu, dan dia bilang dia tidak mau memegang semua barang yang telah disebut oleh penyintas tersebut. Itu yang saya pikir tidak seharusnya gitu kan orang melakukan itu. Tapi balik lagi bahwa kita perlu cek juga nih orang yang melakukan menstigma tersebut, apakah memang dia sama sekali tidak tahu informasi tuberkulosis atau seperti apa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan stabilitas ekonomi. Bagaimana stabilitas ekonomi ini bisa menjadi penyebab dari tuberkulosis. Jadi, orang dengan TBC itu membutuhkan asupan gizi yang cukup dan memadai. Semua orang sakit pasti membutuhkan asupan gizi, dan terlebih dengan kondisi tuberkulosis.
memang tidak akan bisa untuk dibandingkan antara tuberkulosis dengan COVID misalnya, karena memang pengobatannya yang memang lebih lama. Tapi pada saat COVID itu sendiri itu pun juga sama-sama menyerang paru, terus kemudian dibutuhkan juga asupan gizi yang baik, kemudian untuk mengukur dan atau mengecek gitu kan secara berkala bagaimana kondisi tubuh. Nah, tentu saja untuk pemenuhan gizi yang baik ini itu kan butuh biaya. Untuk melakukan pengecekan itu juga butuh biaya, dan itu biayanya juga tidak kecil. Dan kita harus rutin untuk melakukan kunjungan ke rumah sakit. Gitu. Mungkin di awal-awal nanti sekali lagi teman-teman yang penyintas juga bisa menceritakan bagaimana pengalaman untuk harus datang berapa kali ke rumah sakit untuk melakukan kontrol ketemu dokter di awal-awal, meskipun pada akhirnya itu bisa frekuensinya semakin berkurang. Dan tentu saja di situ ada pada saat harus ketemu dokter itu harus mengeluarkan biaya yang tidak murah, dan juga bagaimana harus menghadapi tantangan terkait dengan pekerjaan yang belum tentu bahwa kita yang dalam pekerjaan itu belum tentu bahwa si pasien ini punya pekerjaan tetap, dan kebanyakan itu adalah pekerja serabutan, yang artinya bahwa dia akan dibayar kalau dia hadir, kalau dia bekerja gitu. Jadi kalau tidak bekerja dia tidak akan mendapatkan penghasilan, kemudian ditambah lagi dengan adanya kebutuhan untuk karena dia sakit, belum lagi tanggungan keluarganya gitu, dia harus menanggung tanggungnya. Jadi udah double burden gitu yang harus dia tanggung gitu. Dan terlihat bahwa ada isu ekonomi di sini yang sampai sekarang itu masih belum ada penyelesaiannya real gitu. Kondisi ekonomi ini paling yang baru ada itu adalah bantuan-bantuan yang sedikit membantu bagi teman-teman pasien, misalnya untuk mensubsidi transport untuk datang ke rumah sakit. Nah, ini beberapa tantangan dan tentu saja masih banyak lagi tantangan lainnya. Jadi dengan adanya TBC yang masih terfokus pada isu klinis, jadi semua penanganan tuberkulosis masih berfokus pada klinis gitu. Jadi untuk isu sosial, ekonomi, budaya itu masih belum terlalu ditekankan. Yang kalau menurut saya, apalagi di Indonesia ini kan dengan adanya kasus tuberkulosis yang tinggi, itu sudah ada Perpres nomor 67 tahun 2021. Di situ kita udah punya secara politis sebenarnya ini udah selesai gitu kan kalau bicara tentang tuberkulosis. Tapi bagaimana untuk mengawasi regulasi yang kita punya ini, Perpres loh, dan ini udah rasanya udah regulasi udah tinggi banget gitu kan. Dan bagaimana untuk memanfaatkan regulasi ini supaya bisa mendorong dalam penanganan tuberkulosis itu yang masih perlu dikawal. Gitu kan. Kalau kita lihat dalam Perpres tersebut itu lihat bahwa tampak dalam tim penanggulangan tuberkulosis itu adalah semua lintas sektor yang ada di kementerian, itu semua ada. Yang artinya bahwa tuberkulosis itu adalah isu bersama, isu semua sektor. Meskipun di situ koordinatornya masih Kemenkes. Gitu. Nah, jadi untuk mendorongkan bagaimana bahwa tuberkulosis itu menjadi isu bersama di lintas sektor, itu masih menjadi tugas rumah yang sangat besar. Karena sudah lumayan lama gitu kita coba mendorongkan tuberkulosis ke dinas lainnya, tapi itu masih alot bagaimana untuk memasukkan atau mengintegrasikan isu TB ini ke dalam isu-isu lainnya. Nah, seperti halnya di lingkungan sosial di kelompok organisasi masyarakat sipil atau LSM, yang menurut saya bahwa penting juga gitu untuk menjadikan bahwa isu tuberkulosis atau isu kesehatan publik itu masuk dalam bagian proyek-proyek ataupun program-program yang disusun gitu, mengingat bahwa tuberkulosis ini tidak menyerang di satu kelompok saja, tidak akan memilih pada siapa dia itu akan menularkan. Kami sebenarnya udah menjadi public health, artinya bahwa isu public isu yang siapapun tidak mengenal umur itu bisa tertular. Sama halnya seperti pada COVID. Kalau kita mau belajar pada saat pandemi, pada saat itu dikeroyok bareng-bareng dan semua itu bisa menurun gitu angka untuk penyebarannya. Tapi yang terjadi untuk tuberkulosis belum seperti itu. Kemudian yang lainnya itu adalah dengan bagaimana pendanaan yang sangat terbatas. Saya pernah dengar dari Mas Yuda bahwa bagaimana pendanaan tuberkulosis di Medan yang
rasanya kalau dibagikan gitu dengan rata-rata jumlah warga di sana itu hanya sekitar ribuan rupiah dalam 1 tahun yang tersedia untuk satu orang gitu, dengan tuberkulosis yang rasanya itu sangat tidak masuk akal. Nah, dan untuk terkait pendanaan ini ragam upaya sedang dilakukan gitu, termasuk beberapa organisasi LSM untuk mendorongkan, dan juga beberapa program tuberkulosis yang ada di Indonesia, bagaimana untuk mendorong ketersediaan dana resources atau yang dari pemerintah itu bisa dipakai untuk tuberkulosis. Nah, salah satunya untuk saat ini kita tahu bahwa dana desa itu sudah ada loh untuk diperuntukkan bagi tuberkulosis. Hanya pertanyaannya adalah bagaimana untuk mengaksesnya dan bagaimana untuk menjadikan isu tuberkulosis itu menjadi isu prioritas di lingkungan pedesaan sehingga itu bisa dialokasikan dana desa tersebut untuk tuberkulosis. Itu yang juga masih menjadi. Kemudian terkait dengan sarana prasarana yang juga masih kurang gitu yang ada di Indonesia, seperti tadi bahwa kegiatan yang tidak semuanya, kemudian peralatan untuk tesnya yang juga hanya ada di beberapa rumah sakit, sehingga ini menjadi isu. Artinya bahwa satu kali untuk pengetesan alat misalnya yang total TCM, jadi si TCM itu satu kali jalan atau satu kali mengecek itu sekitar 16 sampel yang bisa diujikan, itu membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Jadi dalam satu hari kalau jam kerja itu 8 jam, mungkin hanya 16 kali 2 gitu sampel yang bisa dideteksi hari itu. Artinya bahwa ujian sampel-sampelnya baru. Artinya bahwa kita butuh alat yang lebih canggih untuk bisa mengecekkan cepat gitu untuk tuberkulosis. Dan juga terkait dengan ketersediaan vaksin tuberkulosis yang itu masih belum ada hingga saat ini, dan memang pemerintah sedang masih mengupayakan. Dan ya mudah-mudahan kabar baik segera kita bisa dapatkan gitu. Dan untuk yang terbaru kabar baiknya bagi teman-teman tuberkulosis resisten obat, sudah ada obat yang lebih pendek gitu masa pengobatannya yang menjadi 6 bulan. Nah kemudian ya untuk kebijakan TBC tadi sudah ada untuk yang di nasional, tapi itu perlu juga untuk diturunkan di daerah untuk mendukung bagaimana pemerintah daerah bisa mengalokasikan dan mendukung gitu untuk penanganan tuberkulosis juga. Dan ini saya rasa teman-teman pun juga bisa sharing, ada beberapa daerah yang sudah mengupayakan adanya perda gitu. Dan kemudian ada lagi tentang penguatan komunitas. Nah di sini kita bicara tentang bagaimana peran komunitas dalam penanggulangan tuberkulosis. Di daerah tuh punya kader yang dulunya tuh kader posyandu, kemudian kader Jumantik dan sebagainya, dan sekarang juga ada kader TB, dan bahkan kader-kader tersebut melakukan banyak pekerjaan termasuk tuberkulosis. Nah, komunitas-komunitas ini bisa dibilang bahwa mereka itu ujung tombak gitu dalam pencapaian tuberkulosis di Indonesia. Gitu. Dan angka-angka untuk capaian dari tuberkulosis itu sangat didukung oleh peran-peran kader tersebut. Hanya saja untuk pemenuhan entah dari segi peningkatan kualitas dan kapasitas dari kader ini juga masih sangat minim, dan juga untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan bisa dibilang tuh seperti bukan fee sih yang masih, tapi paling tidaknya ada untuk mengganti transport itu juga masih sangat minim bagi kawan-kawan ini gitu, bagi kawan-kawan kader tersebut. Jadi rasanya perlu ada dukungan yang lebih bagi kawan-kawan yang ada di lapangan. Mereka adalah kelompok yang sangat beresiko karena harus berhadapan langsung dengan pasien. Nah, dengan situasi tersebut ada sebuah pendekatan yang namanya community right dan gender atau biasa dibilang dengan CRG. Nah, CRG ini merupakan hasil yang dikeluarkan atau di-announce pertama kali itu oleh Stop TB Partnership. Pendekatan community right dan gender ini dianggap sebagai pendekatan yang efektif, di mana pendekatan ini dengan ada pelibatan komunitas yang lebih berarti dengan melakukan pendekatan people approach, artinya bahwa layanan, program, kemudian kebijakan itu berdasarkan kebutuhan dari warga dan pasien, gitu, sehingga tidak hanya dari si pemberi program saja, tapi ini juga udah turun. Kita harus mendengarkan nih bagaimana komunitas bergerak, bagaimana komunitas bersuara, dan bagaimana usulan-usulan komunitas ini pun juga bisa ditangkap dan menjadi susunan dalam perencanaan program. Dan kemudian terkait dan ini juga membawa nilai tentang human right, di mana hak
kesehatan itu adalah salah satu dalam hak asasi manusia, dan ini menjadikan bahwa HR itu human right itu menjadi salah satu pendekatan yang harus dipenuhi dalam penanganan tuberkulosis gitu, karena bicara hak sehat hidup itu adalah hak warga. Dan kemudian juga ada pendekatan gender, dan ini harus dibawa dalam penanganan tuberkulosis, yang artinya bahwa perspektif gender itu harus ada di setiap layanan, di setiap kebijakan, dan kemudian di setiap program itu bagaimana untuk equity dan equality terkait gender itu harus diterapkan dalam pendekatan untuk penanganan tuberkulosis. Dan untuk CRG ini tidak hanya dipakai dalam tuberkulosis, tapi dalam ATM, AIDS, TB, dan malaria. Nah, dan ini adalah tujuh prinsip dalam CRG. Yang pertama itu adalah mencakup ketersediaan layanan fisik maupun mental berdasarkan kuantitas pemberian informasi yang dapat diakses oleh semua kelompok. Kemudian yang kedua itu ada terkait pengobatan yang adil dan tidak mendiskriminasikan. Kemudian menjaga privasi dan konfidensial. Dan kemudian mengintegrasikan perspektif gender di dalam kebijakan, rencana, program, dan penelitian. Dan kemudian mengharus utamakan populasi kunci dan rentan di dalam setiap strategi. Kemudian mendorong pelibatan komunitas yang terdampak di tuberkulosis, kemudian mengutamakan akuntabilitas dan solusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kalau melihat tadi gambaran yang sudah saya sampaikan, pasti saya yakin teman-teman juga bisa menangkap bagaimana isu-isu tersebut bisa diintegrasikan dan dimasukkan dalam lingkungan atau di lingkungan aktivitas kawan-kawan dengan isu-isu yang sudah dilakukan teman-teman dalam kesehariannya. Apalagi dalam isu kesehatan pasti sudah sangat menangkap gitu, dan bahkan mungkin bisa melihat irisannya di mana kita bisa bergerak gitu, bagaimana memasukkan isu TB ini dalam setiap program. Nah, ini rasanya saya nggak perlu untuk mendetailkan, karena ini adalah keahlian dari kawan-kawan semua gitu, bagaimana peran masyarakat sipil gitu kan, dan bagaimana kerja-kerja masyarakat sipil di lapangan sebagai mitra pembangunan yang penting gitu, dan bagaimana organisasi masyarakat sipil terutama LSM itu bisa menjadi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, karena kadang pemerintah tidak bisa menyentuh langsung kepada warga gitu, sehingga ada masyarakat sipil di situ. Dan kemudian kita juga mengetahui bahwa masyarakat sipil itu dan LSM itu mempunyai peran penting dalam mendorong untuk membangun sebuah kebijakan kompetisi. Nah, itu menjadi sangat penting gitu, dengan bagaimana kita bisa tetap untuk menjaga demokrasi di negara ini. Saya rasa itu sih ya. Jadi pertanyaannya adalah peran apa yang kita, Anda, saya, dan semua teman-teman di sini bisa ambil dalam penanganan demokrasi. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan bahwa TBC itu tidak hanya penyakit paru sebenarnya, tapi dia itu juga bisa menyebabkan otak dan jaringan tubuh lainnya, getah bening, ataupun tulang. Saya rasa itu saja. Dan untuk selebihnya kita akan sharing-sharing saja, karena terkait bagaimana memerankan diri kita sebagai organisasi masyarakat sipil. Saya kembalikan kepada Mas Anom. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dini. Kita langsung saja. Ada penekanan kalau kita dengarkan dan kita lihat presentasi tadi, bahwa isu TB itu sudah meluas, tidak hanya isu klinis tetapi juga non klinis, bahkan isu sosial, kaitan sosial ekonomi, bahwa TB itu memiskinkan dan seterusnya. Kemudian ada tadi yang membuat saya tertarik tentang alternatif biaya, menyebut dana desa tadi dalam presentasi terakhir. Memang dana desa ini untuk 2024 sudah bisa diakses untuk TB. Kalau kita lihat regulasi Kementerian Desa, ada 2 titik, yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kalau pembangunan desa itu untuk rumah layak huni untuk penderita penyakit menular termasuk TB. Kalau pemberdayaan masyarakat desa untuk promosi upaya-upaya promosi preventif dan seterusnya. Bagaimana cara mengaksesnya? Kita bisa bicarakan lebih lanjut. Bagaimana bisa mengakses sampai ke 74.000 desa atau mungkin lebih sekarang. Saya lupa jumlahnya 74 atau 75.000 desa, tetapi mungkin ada irisan-irisan data penderita dengan TB di desa itu mana yang lebih sudah terstrukturkan datanya.
Dan seperti biasa dalam diskusi kali ini ada tanya jawab sama Rayuda yang sudah raise hand. Silakan. Siap, terima kasih Mas Anom, Mbak Dini ya. Mungkin ini hanya sharing juga sih. Sebenarnya saya yakin di setiap daerah kan pasti kasus dan penanganannya kasus berbeda-beda. Mungkin ini saya coba untuk bicara terkait dengan Kota Medan yang mungkin saya kebetulan juga yang dijabarkan Mbak Dini itu yang sebenarnya juga kita juga serasakan, tapi ada beberapa hal yang bagaimana mungkin dengan adanya teman-teman di grup ini bagaimana juga nanti kita harapannya juga peran pemerintah pusat khususnya ya, itu juga untuk menekan atau mendorong penuh bagaimana upaya daerah, pemerintah daerah itu juga bisa mengikuti gitu ya. Contohnya terkait dengan Perpres sendiri juga seharusnya untuk daerah itu juga ada turunan lah gitu. Sampai hari ini Medan alhamdulillah juga belum clear untuk perdanya itu sendiri. Nah, tapi terkait itu juga secara penanganan juga bagaimana tidak hanya satu aspek hanya dalam pengobatan tapi lebih luas lagi seperti yang Mbak Dini sampaikan ya. Memang selain juga pengobatan kemudian juga pasca pengobatan ini juga memang menjadi perhatian penuh di kita gitu ya sebagai komunitas untuk di program GB ini gitu ya. Nah, contohnya di teman-teman Medan itu juga ada perkumpulan yang nanti ada teman-teman Kompas, sebenarnya juga kita sering sharing sih ya dampak dari mereka terkena TB gitu juga memang luas gitu. Ada yang tidak bisa lagi bekerja di tempat selama ini ya bekerja, kemudian juga secara fisik khususnya teman-teman yang RO itu secara fisik juga melemah gitu ya. Ini juga akhirnya menjadi pemikiran bersama bagaimana ini bisa kita selesaikan gitu ya. Tapi bukan artinya kita juga harus menyelesaikan semua, tapi paling enggak ada strategi gitu ya, strategi dari baik pemerintah maupun lintas isu juga bisa melihat itu juga gitu. Nah, yang kedua adalah persoalan nutrisi akan sampai hari ini juga masih menjadi kendala di lapangan gitu ya. Mungkin ada beberapa lembaga atau CSO atau CSR yang memang sudah mencoba untuk memberikan bantuan nutrisi, tapi ya saya rasa dengan jumlah kasus yang cukup besar di Kota Medan juga ini belum memungkinkan untuk bisa merangkul semua gitu ya. Kita melihat juga sekarang kasus TB di Kota Medan ya di angka 10 ribuan itu ya. Kemarin informasi dari Pak Kasih Dinas Dinkes Kota Medan. Nah, ini ya artinya dengan forum ini kita coba untuk bersama-sama mungkin ada nanti usulan atau pengalaman teman-teman yang nanti bisa kita sama-sama adopsi yang baiknya yang bisa kita realisasikan khususnya di Kota Medan. Mungkin itu aja Mbak Dini, Mas Anom, terima kasih. Langsung saja ada yang raise hand lagi tadi, langsung Kak Haniman dan Kak Samsu. Kak Haniman dulu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haniman dari Setara Banten. Yang tadi saya terima kasih yang disampaikan sama Ibu tadi terkait kekurangan SDM di pusat layanan Pak. Memang kita ketahui bersama juga memang sumber daya manusianya memang masih terbilang minim kan gitu. Nah, kemarin pada saat di lapangan ini saya cerita sedikit, ada pasien ILTPU yang kami lacak itu terindikasi RO. Dia malas untuk menjalani pengobatan karena yaitu pelayanannya tidak baik. Setelah kami bujuk dan akhirnya pasien ini mau menjalani pengobatan dan menjalani pemeriksaan. Nah, ya sayangnya pada saat hari kemudian kita kawal pasien untuk mengecek ulang TCM-nya. Di situ awalnya tetap Pak, itu pusat layanan itu ya seperti itu gitu. Itu kurang respon, harus nunggu hanya untuk mengulang TCM itu harus nunggu lama lagi. Itu kita belum bilang bahwa kita dari ini. Nah, setelah kami bilang kami dari ini langsung Pak diburu-buru gitu loh. Berarti kan intinya menurut kami ini adalah kurangnya edukasi itu petugas-petugas layanan itu terkait.
harapan kami adalah pusat layanan ini untuk menjadi humble dan lebih baik lagi dalam melayani masyarakat terlepas dari TBC atau apapun. Karena akibat dari pusat layanannya ini terkesannya seperti itu, saya yakin program TBC tidak akan tereliminasi, Pak, begitu. Minimal akan makin banyak karena makin banyak penderita-penderita ini malas dan enggan untuk berobat. Gitu. Harapan kami adalah bagaimana ini supaya lebih digiatkan lagi sosialisasinya, edukasinya kepada tingkat masyarakat maupun di tingkat pusat layanan. Saya sendiri sering woro-woro untuk memperbaiki pusat layanan itu untuk lebih baik lebih baik untuk membantu orang itu dalam gejala apapun, gitu Pak. Terima kasih. Baik, langsung ada dua. Kak Sanusi dan FNU Sutomo. Baru setelah itu Kak Dini akan merespon. Baik. Ya, dari saya Sudomo, Mas. Mas Anom, bisa? Ya, silakan. Oke. Buat Mbak Dini, kami mungkin sedikit terkait kebijakan, ya. Kami di Sulawesi Barat itu sudah berupaya untuk ada turunan dari Perpres 67 itu ke tingkat kabupaten dan provinsi. Namun mereka cenderung untuk mengarahkan kami yang mengusung kan dari komunitas. Kira-kira kiat apa? Karena sampai saat ini setelah kami mengadakan pertemuan ke mereka akhirnya menyatakan akan membentuk Pokjala dan segala macam. Sampai akhir tahun ini belum terbentuk juga itu. Nah, kira-kira ada kiat-kiat khusus nggak untuk mendorong percepatan itu, Mbak? Kalau dari segi peran kita di komunitas, seperti apa yang bisa untuk mendesak mereka? Minimal peraturan bupati kah? Itu aja sih, Mas. Kira-kira ada kiat khusus kah yang mungkin dari segi mendorong kebijakan cepat keluar itu seperti apa? Terima kasih, Pak Mas Ana. Ya, terima kasih. Langsung ke Kak Sanusi Suar, Kediri. Silakan. Ya. Terima kasih. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah saya tertarik dari 7 tahapan tentang CRD ya. Pada langkah yang kelima, bagaimana sebenarnya kelompok-kelompok rentan itu dilibatkan di dalam proses ini. Jadi kelompok yang mempunyai kerentanan terhadap gizi menjadi dan itu harus dibuktikan. Hari ini saya mendampingi 2 orang, kebetulan 2 orang itu adalah pekerja seks, satunya ibu pagi, satunya MPA. Jadi ketika mendampingi kelompok rentan yang produksinya menjadi seks, tantangannya kepada kelompok. Yang pertama adalah karena pekerjaan. Yang kedua adalah ada persoalan identitas. Yang lain adalah dilayanan karena kabupaten di ikut untuk MDR-nya ada kegiatan kami di sektor maknanya adalah di dalam program untuk PD ini adalah kelompok-kelompok. Ironisnya adalah banyak program itu sangat eksklusif. Itu saja pada TV juga itu ngomong tentang perempuan dan gender juga itu saja. Pada sisi lain bahwa irisannya cukup kuat. Banyak kali karena beban-beban kerja mereka nggak berpikir tentang status isu atau persoalan itu karena mereka terfokus pada AIDS-nya, pada HIV-nya. Jadi pada itu bukan sampai pada tingkat itu yang saya maksud dengan itu. Seharusnya ini adalah eksklusif sehingga sakit apapun pada komunitas itu juga. Istilahnya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas sebenarnya ini terlambat karena kalau pada diri orang itu bekerja pada lembaga sosial itu kemudian karena ada beban kargo itu yang menjadi yang diusahakan sebenarnya harus menjadi isu kelembagaan. Yang terakhir adalah kalau tadi kaitan dengan dana desa,
memang benar 2024 sudah dianggarkan, ya termasuk untuk kesehatan masyarakat. Tapi situ anggaran memang perlu. Artinya bahwa mesren bansos pada bulan Januari Februari itu dipakai untuk tahun depan. Kalau sekarang, mohon maaf, mungkin saya salah, agak terlambat kalau kapan. Beberapa kali kami mendorong bukan isu TBC, tapi di RPD, Desa Ramah Peduli Perempuan dan Anak. Mereka bilang apa? Kalau kebijakan partisipasi, tapi jangan ngomong anggaran. Mereka itu sebenarnya bukan tidak ada anggaran, tapi anggaran itu sudah dibagi habis dengan banyak isu. Jadi kalau ada isu baru berarti mereka akan menata kembali mana yang kurang, sehingga bukan tidak ada anggaran, tapi anggaran tidak ada. Jadi pesannya begitu. Pokoknya nggak bicara anggaran, saya mau menerima anggarannya, program apapun di desa. Ada ruang yang bisa kita lakukan di dalam proses ini. Tahun 2017 kita pernah mendorong bagaimana penggunaan dana desa itu dipakai untuk program T. Salah satunya yang kami dorong saat itu adalah surat edaran bupati melalui BPNTB. Karena di desa itu banyak kali dia bilang begini, ya kalau saya ada program A misalnya, wadahnya mana, template-nya mana. Nah, sehingga ketika ngomong di BPNTB kita dorong untuk membuat surat edaran saja dari bupati bahwa penggunaan dana desa bisa dipakai untuk yaitu membentuk warga peduli dari 440 desa dan kelurahan itu 280 yang bisa menggunakan dana itu. Mas Panusi, suaranya agak mendekatkan mikrofon, kurang jelas. Sudah jelas? Nah, lumayan. Oke. Kaitan dengan penggunaan dana desa itu, jadi kalau hari ini menurut saya agak terlambat karena mereka sudah susut untuk bagi habislah uangnya itu, sehingga memungkinkan bahwa yang bisa kita lakukan bulan Januari Februari ini kalau mau mendorong itu. Kalau mendorong berdasarkan kebijakan, usulan saya adalah kebijakan dari bupati, wali kota maupun gubernur kemarin di Kediri itu membuat surat edaran saja bahwa dana desa bisa digunakan untuk menggunakan untuk program warga peduli. Ternyata selama 4 tahun ini dari 440 itu 280 desa itu sudah menggunakan. Ini adalah satu cara bagaimana sebenarnya mendorong kebijakan. Saya pikir pada tingkat desa mereka banyak kali itu tidak melihat masalah yang ada di desanya. Tapi memang kopi partai yang dulu kemudian kita sampaikan itu loh ada masalah. Saya pikir itu yang beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sementara ini dulu biar direspon dulu oleh Mbak Tini. Di chat juga lumayan seru juga. Penulisannya malah lebih menjurus ke banyak isu kebijakan. desa dan sebagainya, termasuk mungkin upaya-upaya strategi bikin percepatan pasca Perpres 67 tentang tuberkulosis. Silakan Kak Dini untuk merespon. Ya baik, ya terima kasih. Rame ya ternyata ya. Dan ini luar biasa banget, nggak nyangka juga gitu kan, karena teman-teman sebegitu merespon gitu kan terkait tuberkulosis, dan jarang-jarang orang itu akan merespon untuk di sebuah lingkungan yang belum tentu gitu kita bermainnya di situ gitu. Ya, baik, terkait dengan Pak Haniman tadi yang terkait dengan kurang edukasi di layanan, rasanya tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ya balik lagi bahwa pada saat kita untuk memberikan layanan, apalagi kita bekerja untuk pelayanan publik, di situ memang dibutuhkan orang-orang yang memang menaruh hatinya gitu kan untuk bekerja. Dan bukan yang bekerja hanya karena itu adalah kewajiban dan keharusan, karena dia sudah terlanjur menyandang sebagai misalnya petugas kesehatan gitu. Nah, terkait dengan upaya edukasi dan sebagainya itu memang selalu menjadi rencana gitu kan bagi pemerintah. Hanya menjadi permasalahannya itu adalah bagaimana mengimplementasikan terkait pelatihan ataupun peningkatan kapasitas terkait pemberian layanan guna. Dan faktor lainnya juga adalah seberapa dalam si penerima
pelatihan atau peningkatan kapasitas tersebut itu bisa menangkap gitu informasi-informasi yang memang harusnya dilakukan. Dan ini pun juga apa ya, kalau ini saya melihat dari beberapa program pemerintah yang ada gitu, dan bukan berarti saya orang pemerintah juga. Dan upaya lain juga dilakukan oleh program tuberkulosis yang ada di Indonesia. Ya, salah satunya yang saya ada di situ yaitu Bebas TB. Ini adalah program USAID dan Penabul menjadi salah satu konsorsiumnya. Yang menjadi objektif dari Bebas TB itu sendiri juga salah satunya adalah meningkatkan kualitas layanan selain dalam kualitas hasil uji ataupun hasil bagaimana memberikan pengobatannya, tapi juga bagaimana para petugas layanan ini bisa memberikan layanan yang terbaiknya gitu. Dan ini sebenarnya isunya juga sudah tertangkap gitu, bagaimana beberapa layanan kesehatan terutama tuberkulosis itu tidak ramah pada pasien. Dan karena itu jadi ada beberapa rancangan program yang sedang dibangun dan diupayakan oleh pemerintah ataupun dengan program TB lainnya. Dan kalau teman-teman juga bisa melihat bahwa salah satu upaya yang bisa dilakukan itu adalah dengan melakukan pendekatan CRG, di mana dengan people approach itu kan adalah bagaimana kita memahami gitu kondisi pasien. Artinya bahwa pasien datang itu juga harus dipahami bagaimana psikologis orang sakit gitu, dan itu seperti itu. Dan memang yang terpenting penginformasian yang dilakukan seperti Mas Handiman ini juga perlu selalu disampaikan, dan tidak hanya dalam kalau forum-forum ini ya kebetulan mungkin beberapa dari kita dari teman-teman yang akan bisa untuk menyampaikan ke pihak yang memang harus mendengar informasi tersebut. Dan hal lainnya yang juga bisa kita lakukan adalah kita juga menyampaikan langsung gitu kepada petugas layanannya gitu. Artinya bahwa ada ketidakpuasan gitu kita sebagai pengguna layanan terhadap layanan mereka. Dan jika pun itu diperlukan, seharusnya sih di rumah sakit atau di layanan puskesmas sekalipun itu sudah ada yang namanya kotak keluhan pelanggan gitu kan, dan kita bisa menyampaikan di sana gitu. Dan untuk tindak lanjutnya itu yang mungkin masih menjadi PR juga gitu ya, apakah itu akan ada tindak lanjut atau tidak. Tapi setahu saya yang namanya layanan kesehatan itu biasanya kan ada kayak apa sih istilahnya, untuk di tingkat, saya lupa ya istilahnya, jadi kayak seperti untuk dipastikan bahwa rumah sakit tersebut sudah memberikan layanan sesuai standar gitu, seperti kayak distandarisasi gitu. Dan itu setahu saya itu kalau di pemerintahan itu berkala. Memang sih satu hal yang distandarisasikan biasanya ada aja celah gitu kan untuk melencengnya gitu. Tapi ya itu beberapa upaya-upaya, dan saya rasa sih disitulah letak peran komunitas, peran warga sipil, peran warga untuk terus untuk mengawal dan mengawasin gitu bagaimana penyediaan layanan negara ini bisa memenuhi kebutuhan dari pasiennya atau kebutuhan dari warganya. Kemudian terkait dengan mendorong kebijakan untuk di daerah. Ya, kalau terkait dengan tadi dibilang bahwa akan ada forum untuk penanganan tuberkulosis saat ini, dan itu baru beberapa bulan, sekitar 2 bulan ini, pemerintah itu mendorong bahwa di setiap kabupaten kota, di setiap provinsi dan kabupaten kota itu ada Mas Yuda, forum lintas sektor ya Mas, forum penanganan tim penanggulangan tuberkulosis di daerah. Ya Mas ya. Dan itu didorongkan untuk di semua daerah sudah mulai ada gitu. Itu sebagai tuntunan bagaimana untuk, karena gini, kalau tuberkulosis itu sudah menjadi concern presiden untuk segera ditangani, karena kita kan memang punya target 2030 eliminasi tuberkulosis, meskipun ya semuanya apa iya gitu bisa tercapai di 2030. Sehingga presiden pun menaruh concern di situ, sehingga meminta pada Kementerian Kesehatan untuk melakukan percepatan tuberkulosis masalah. Jadi memang banyak hal sih Mas Anu sih, bagaimana kita itu bisa, dalam tanda kutip mungkin ada bahasa yang lebih halus, itu mendobrak gitu bagaimana untuk penanganan tuberkulosis ini, program-programnya itu yang
adalah gitu kan, ada yang terbarukan gitu kan, atau ada yang memang sesuai dengan apa yang sudah selalu dituliskan dengan pelibatan komunitas, pelibatan kelompok rentan kayak gitu. Itu juga menjadi keresahan pribadi saya gitu kan, terkait dengan hal-hal yang demikian. Dan bahkan pada saat kita bicara tentang isu sosial, ekonomi, budaya, itu masih sama sekali masih minim dan selalu apa ya? Saya bilang sih dianaktirikan. Jadi itu juga tidak menjadi concern utama pada saat kita bicara tuberkulosis. Itu yang terjadi bagaimana kita pada saat bicara TB di pemerintah. Dan kalau terkait yang dana desa, aku usul nih ke teman-teman Accelerate ataupun di Lokadaya juga, rasanya kita butuh deh, kita perlu dan akan menjadi menarik pada saat ada topik khusus terkait tentang dana desa ini. Aku ini sambil jawab yang yang ada di chatbox ya. Aku tadi ngelihat ada yang dari Mas Sudarwanto. Ini juga ada relate dengan apa yang disampaikan dalam Mas Sanusi terkait dengan pelibatan komunitasnya ini seperti apa. Ya, kalau ya gini, kalau sebelumnya waktu saya masih ada di Penabulu, sekarang masih di Penabulu tapi di proyek yang berbeda. Pada saat bicara kalau strategi, kalau ditanyakan ini adalah yang terjadi oleh narasumber, berarti saya yang saya lakukan itu adalah bagaimana melihat ruang seberapa banyak sih ruang-ruang pelibatan bagi komunitas dalam penanganan tuberkulosis. Tadi sudah saya sampaikan sebenarnya tidak banyak gitu, karena kelompok-kelompok komunitasnya sendiri itu pun juga sudah terbentuk gitu. Dan yang ada di bayangan saya itu adalah kita mulai mendobrak bahwa ruang-ruang untuk adanya ruang bagi komunitas itu harusnya udah tersedia gitu bagi komunitas lainnya gitu. Dan cara lainnya pun juga adalah dengan kita menggandeng dari teman-teman komunitas yang ditunjuk oleh pengelola program gitu untuk bersama-sama gitu bagaimana kita menitipkan usulan-usulan terkait tuberkulosis ini pada mereka gitu. Nah, sementara untuk bagaimana pelibatan komunitas di proyek yang saat ini sedang saya kerjakan gitu bersama dengan teman-teman bebas TB lainnya, itu adalah pada saat penyusunan work plan ataupun program dari bebas TB itu ada kita mengajak dengan teman-teman komunitas lainnya gitu untuk terlibat dalam penyusunan work plan tersebut. Jadi usulan-usulan terkait work plan itu tidak dibangun sendiri oleh tim yang ada di bebas TB-nya, tapi kita juga mengundang beberapa komunitas untuk bisa menyampaikan gitu kan, menyampaikan situasi tuberkulosis dan pengalaman-pengalamannya dan juga usulan-usulan gitu yang sekiranya dibutuhkan oleh kawan-kawan komunitas di sini. Jadi konsepsi RG-nya itu kita upayakan untuk dimasukkan dalam penanganan tuberkulosis. Seperti itu sih, Mas. Dan memang lagi-lagi bahwa pelibatan komunitas yang lebih besar itu masih perlu untuk didorongkan. Bagaimana pelibatan yang lebih besar dari komunitas ya komunitas di sini kan bisa siapapun, mengingat ini adalah public issues. Kita harusnya punya hak suara di situ gitu kan. Jadi jangan ada shrinking civic space gitu kan di lingkaran tuberkulosis, harap aja sih begitu. Silakan Mas Anom. Baik, terima kasih. Dan sudah banyak perkembangan penguatan CSO kaitan relasinya dengan pemerintah pusat dan daerah itu banyak contoh. Medan, Banten, Kediri, saya kira sudah banyak contoh. Memang ada beberapa usulan juga dan komentar di grup chat tentang kaitan desa itu ada yang optimis masih bisa mengubah lewat RKP desa bulan Desember maupun APBDes perubahan. Tadi diusulkan oleh Kak Dini untuk menjadi tema tersendiri dalam diskusi ini. Memang menarik karena tidak mungkin 74.000 desa semuanya akan ikut di situ. Tapi isu stunting yang terakhir kan berapa tahun ini didorong dan mungkin ada kaitan antara stunting di desa dengan TB di desa dan seterusnya. Nanti pelan-pelan pasti akan banyak isu yang saling terhubung. Kemudian ada beberapa
pengalaman bahwa CRG ini menjadi paradigma baru, jadi bisa mengubah cara pandang yang tersekat-sekat. Jadi menarik dari Kak Dini dan cara merespon dari teman-teman terhadap regulasi daerah. Ada yang peran kerja jalan, tetapi kendalanya di Pergub. Ini memang kadang kalau membuat peraturan di daerah itu secara hukum aksinya bagus, perda, legitimasi kuat, tapi pas birokrasi lemah. Tapi sebaliknya ada yang membuat erat, cukup legitimasi dari dinas dan pemerintahan yang levelnya tidak harus ke bupati, tidak harus ke parlemen, tetapi ke bupati, cepat, dananya kuat, tetapi keberlangsungannya tergantung kepala daerahnya. Ini plus minus menurut saya apa yang dinyatakan oleh ada teman di grup chat itu dari APEMAS, intinya meyakinkan pemerintah. Jadi berbagai aksi-aksi komunikatif dari CSO ini penting sekali ke sana. Nah, ini masih tersisa waktu banyak. Pendekatan CRG yang dikenalkan beberapa waktu lalu, kami juga melihat pola CRG Action Plan yang sampai tahun 2026 kalau nggak salah, tim ya, itu menarik untuk diadaptasi oleh berbagai CSO. Bedanya kalau tadi diskusinya bagaimana trik-trik untuk mempengaruhi pemerintahan lokal, kemudian bagaimana menyambungkan antar CSO dan antara SO itu sendiri dengan pemerintah lokal dan pusat. Silakan kawan-kawan lain yang ingin raise hand atau memberikan komen. Ya, terkait dengan tanggung jawab siapa sih yang harus untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya OAT buat pasien. Buat saya tetap aja untuk ngomongin edukasi, kemudian kesehatan itu adalah tanggung jawab negara gitu. Karena itu kan kalau dilihat dari ceritanya di sini bahwa sebenarnya layanan kesehatan sudah memberikan edukasi dan sebagainya, itu adalah bentuk salah satu bentuk bagaimana negara harus bertanggung jawab gitu terhadap pemenuhan kesehatan warga. Nah, dan selain dengan mengedukasi itu saja, ada sebenarnya peran lain yang harus diberikan, yaitu dengan adanya penguatan terhadap pengawas minum obat. Nah, untuk terjadinya pengawas minum obat ini kita memang nggak bisa gitu kan untuk mengandalkan satu orang atau beberapa orang gitu untuk meyakinkan bahwa atau memastikan bahwa si pasien ini selalu minum obat, karena belum tentu si pengawasnya itu pun juga disiplin atau ingat gitu kan untuk mengingatkan si pasien minum obat. Nah, jadi ini harusnya negara itu pun juga pemerintah juga perlu untuk mempunyai mekanisme lain bagaimana cara untuk mereminder gitu agar si pasien ini tidak terlewat untuk melakukan untuk minum obat. Nah, salah satu cara yang diterapkan itu adalah dengan mewajibkan bagi si pasien itu adalah pada saat minum obat mereka itu harus video call. Itu yang masih konvensional sekali gitu, dan itu juga masih menjadi PR juga gitu kan bagi pemerintah, dan saya nggak tahu akan ada inovasi baru lagi aja mungkin dari teman-teman gitu yang bisa untuk memberikan inovasi lainnya, karena untuk terkait dengan minum obat itu bahkan menjadi apa ya, yang saya sangat salut gitu dengan teman-teman kader. Beberapa kader itu bahkan serasa punya tanggung jawab untuk mendatangi rumah satu, kemudian untuk memastikan bahwa si pasien ini udah minum obat gitu. Yang itu tentu PR banget gitu kan buat para kader, dan memang yang idealnya itu adalah keluarga, orang yang terdekat itu menjadi, sebenarnya keluarga sendiri itu pun adalah orang kedua sebagai pengawas minum obat. Pengawas minum obat pertama itu adalah si pasien itu sendiri gitu. Karena balik lagi kalau tadi saya bilang bahwa penyebab terjadinya TB salah satunya adalah edukasi, itu terkait dengan edukasi juga gitu, bagaimana kita merasa bahwa badan kita sehat itu adalah untuk kita, bukan untuk orang lain. Orang lain itu pun juga hanya bisa merasakan dampak dengan sehatnya kita gitu kan. Dan jadi untuk memberikan pemahaman seperti itu adalah terkait dengan bagaimana tingkat pemahaman kita tentang pentingnya kesehatan. Jadi yang perlu diedukasi pertama biasanya itu adalah si pasiennya, bagaimana pentingnya kesehatan kesehatan tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah orang terdekatnya atau keluarganya. Nah, itu biasanya selalu dilakukan oleh layanan kesehatan, dan kemudian yang kedua itu juga dilakukan oleh pendamping pasien. Pendamping pasien ini kan kalau sekarang kalau di HIV itu kayaknya tuberkulosis juga ada, itu ada manajer kasus gitu kan. Dia yang orang kesekian yang mempunyai tugas untuk memastikan kepatuhan dari si pasien ini. Jadi sebenarnya sistem yang dibangun untuk memastikan bahwa pasien ini bisa tertangani dan kemudian bisa melewati pengobatan yang semestinya itu sudah dibangun, hanya tinggal SDM-nya ini apakah memang patuh terhadap skema atau mekanisme yang dibangun atau enggak gitu sih.
masih ada beberapa komentar, misalnya tadi sempat tersinggung juga, disinggung sedikit tentang ada upaya membuat perda tentang TB, HIV, tapi sampai saat ini belum terbit atau belum disetujui dan mungkin harus dibuatkan peraturan gubernur. Ini berarti problem pembuatan regulasi di daerah kaitan TB dan penyakit lainnya. Artinya, apakah mungkin satu aturan di daerah tentang penanganan penyakit menular, ataukah hanya satu saja kaitan TB? Dikaitkan isu bahwa TB itu menjadi isu bersama. Dan yang kedua, ada satu cerita dari Sindang Jaya, Kak Mary. Ada pengalaman, ada warga yang terkena TB dan setiap hari harus diinjeksi, dan setiap hari pun harus membayar petugas yang datang sekitar 50.000 rupiah. Sedangkan pasiennya itu orang yang tidak mampu, lalu dia punya inisiatif untuk minta dana dari teman-teman untuk biaya per hari. Nah, mungkin pengalaman semacam ini, self-regulating itu mengatur diri sendiri, solidaritas belum tertopang dengan sistem pembiayaan yang cepat. Nah, ini memang peran CSO bisa maksimal kalau ada aspek pendanaan. Nah, mungkin ada pengalaman dari CRG, maksud saya pendekatan dari CRG untuk komunitas itu, adakah panduan yang memungkinkan CSO keberlanjutan pendanaan baik itu dari solidaritas internal maupun dari akses lain? Dan apakah hal semacam ini dimungkinkan untuk teradvokasi melalui kebijakan daerah, gitu kan? Jadi aku nanti yang kalau ngomongin kemungkinan itu pasti ada gitu kan ya Mas. Hanya tinggal bagaimana upaya dari balik lagi bahwa makanya kalau dibilang bagaimana peran CSO penting itu adalah di situ gitu. Karena kalau misalnya mengandalkan bahwa satu-satu warga untuk mendorong itu tuh nggak mungkin gitu kan. Pada saat itu dilakukan bersama, itu akan bisa jadi untuk jadi daya dorong yang lebih kuat gitu. Nah, hanya yang penting juga adalah pada saat kita akan mendorong semuanya itu, seberapa jauh kita sudah memahami bahwa isu yang akan kita dorong. Memahami isu yang akan kita dorong, kemudian seberapa peta yang sudah kita baca, kemudian seberapa banyak dan bagaimana lingkungan yang sedang kita injak saat itu, gitu kan. Artinya bahwa radar kita itu kan harus main di mana-mana gitu kan pada saat kita akan melakukan advokasi. Lebih dengan ngomongin dana, semua pasti akan minta untuk yang namanya dana itu, karena pasti akan berlomba-lomba mendorongkan isunya karena menganggap bahwa semua isu yang dibawa itu adalah penting gitu kan. Nah, sekarang pada saat kita akan mendorongkan HIV, TB ataupun isu kesehatan publik gitu kan, itu adalah bagaimana kita menjadikan isu tersebut benar-benar sebuah isu prioritas yang menjadi concern bagi seluruh para pemegang kebijakan, kemudian bagi warga pada umumnya supaya kita pun bisa mendapatkan dukungan. Nah, itu yang masih sampai saat ini itu belum dapat gitu, political will-nya gitu juga masih belum ada gitu kan, yang terkait dengan isu tuberkulosis. Karena gini, pada saat kita datang dari pengalaman sendiri nih, datang ke satu kedinasan, kita bicara tentang tuberkulosis, dan yang bikin surprisingly itu adalah responnya, oh TB itu masih ada tuh. Jadi kan berarti bahwa memang informasinya nggak nyampe, dan saya nggak tahu kalau dibilang penyebaran informasinya kurang, udah banyak kok orang yang bicara TB gitu. Mungkin strategi komunikasinya yang mesti harus dipikir ulang gitu, dan sehingga orang itu aware lagi gitu bahwa TB ini masih ada dan masih menjadi masalah gitu. Jadi kalau bicara kemungkinan apakah bisa didorong melalui sumber daya lain dan sumber dana lainnya yang bisa dilakukan, ya belajar dari Lokadaya deh gitu kan. Lokadaya itu berupaya untuk membangun lingkungan pemungkin bagi CSO, bagaimana sustain, kemudian bagaimana bagaimana tetap bertahan untuk terus membawa nilai-nilai apa yang diperjuangkan oleh teman-teman gitu kan, dari manapun sumbernya gitu, baik itu sumber daya, sumber dana gitu kan, itu yang dilakukan oleh Lokadaya. Nah, jadi menurut saya sih kemungkinan dari mana ruang pendanaan bagi tuberkulosis ataupun isu publik lainnya gitu kan, isu kesehatan publik lainnya, itu adalah bagaimana kita bisa mengemas isu tersebut menjadi isu prioritas dan kemudian mendorongkan terhadap kepada orang-orang atau lembaga-lembaga yang strategis, dan kita jangan sampai salah sasaran
Yang artinya bahwa kita perlu untuk melakukan pemetaan itu, gitu kan. Jadi yang terpenting juga adalah ya kapasitas dari kita sendiri dulu nih yang perlu dikuatkan juga. Seberapa paham juga kita ini tentang isu tuberkulosis dan kenapa dianggap bahwa tuberkulosis itu penting. Dan kemudian kalaupun kita udah dapat nih nilainya dan value dari apa yang kita dorongkan, kita kan bisa ngelihat berarti ini kaitannya dengan relasinya dengan kedinasan mana atau dengan kementerian mana gitu. Dan kemudian siapa saja nih yang akan bisa membantu kita, dan lihat jaringan kiri kanan yang bisa diajak bareng gitu untuk bergerak bareng. Yang artinya bahwa ya kita nggak bisa diem kalau memang kita merasa bahwa ini isu penting, jangan menunggu, tapi cari dan kemudian kejar gitu. Ya sekarang kalau misalnya tadi disampaikan bahwa tapi ini udah nggak ada pergerakannya, udah nggak ada lagi nih pokjanya, cari tahu itu kenapa. Karena hampir semua pokja tuberkulosis itu mati, nggak gerak gitu. Karena itu tadi political will-nya belum ada. Dan itu kalau buat saya sih itu yang harusnya nih, kan banyak nih kelompok penyintas TB. Seharusnya mereka nih yang lebih bisa punya kekuatan suara yang lebih kencang untuk lebih mendorong tuberkulosis. Tapi pada akhirnya buat saya ada cara lain yang bagaimana tuberkulosis itu bisa menjadi concern bersama. Itu adalah disuarakan juga bagi kelompok-kelompok atau oleh komunitas, oleh organisasi masyarakat sipil yang di luar TB, sehingga itu menjadi bahwa oh iya ini menjadi isu penting. Semua sektor itu juga udah mulai concern. Gitu sih. Ada catatan di grup chat Guna Rusmati. Apakah TB cenderung menular terhadap anak atau kelompok usia renta, dan berikutnya ada tambahan komentar dari Kak Sudarwanto CCF Indonesia. Kalau selama ini kolaborasi TB HIV itu sudah jalan baik, tetapi ada usulan sebaiknya beberapa kelembagaan seperti SR itu melibatkan secara lebih luas situasi lokal, tidak terkesan membuka cabang-cabang. Nah, saya kurang paham tapi ini menarik karena nanti seperti ormas atau konsorsium. Ya, Mas Dar, ini kayaknya yang terkait dengan dasar sebagainya itu jadi catatan kita aja ya Mas ya, karena ada yang lebih tahu deh mekanismenya seperti apa. Karena saya nggak tahu juga ini gimana mekanismenya mereka untuk melakukan rekrutmen. Tapi memang sepakat sih dalam segala isu kita harus inklusif gitu, dan saya juga sepakat bahwa isu tuberkulosis itu memang sangat eksklusif untuk saat ini, dan itu yang sedang diupayakan untuk didobrak. Tapi lagi-lagi bahwa suara ataupun tenaga yang untuk mendobrak itu nggak banyak. Karena itu ya kita butuh tenaga banyak gitu untuk bagaimana mengubah situasi ini supaya jadi lebih inklusif. Baik, tersisa waktu dan mungkin ada yang resign sambil menunggu. Ada satu isu yang kami lihat mulai terbentuk di kalangan regulasi Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau tadi kan yang ditujukan Dinas Tenaga Kerja atau mungkin mendekati seperti organ birokrasi teknokrasi seperti Bapeda atau tim-tim sekeliling bupati. Tapi ini ada menarik Permenaker Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengatur tentang penanggulangan TB di tempat kerja. Itu mulai sosialisasi, ketersediaan institusi kesehatan seperti klinik sampai pengobatan. Mungkinkah CSO yang selama ini bergerak di institusi perburuan termasuk serikat buruh dan sebagainya itu bisa menyatu begitu dengan apa tadi institusi CSO yang sudah terbentuk lembaganya seperti SR atau SR ataupun organ-organ penyintasan. Kemarin kami bermain ke Tangerang, mencoba mengimajinasikan kalau Tangerang itu basisnya perburuan, perkotaan gitu, buruh sepatu aja kan menghisap yang luar biasa. Tapi belum terpikirkan bagaimana menghubungkan antara isu perburuan dengan isu TB. Mungkin ada tips-tips gitu atau komentar dari Kak Kim. Tips, komentar terkait yang mana dulu Mas? Mari Mas. Nah, kaitan ini penanggulangan TB di tempat kerja. Ya, kalau penanggulangan TB di tempat kerja itu sebenarnya udah ada permenakernya ya terkait itu. Ya. Itu memang baru juga sih, dan itu sedang didorongkan juga gitu. Nah, ini menarik sih pada saat kita bicara tentang di tempat kerja, responnya yang terjadi itu adalah biasa aja. Jadi nggak ada satu hal greget atau program khusus yang
sangat menarik. Bahkan sebenarnya sih lingkungan kerja itu adalah satu tempat yang rentan ya untuk terjadinya penularan TB. Misalnya yang ya sama halnya yang terjadi di kelompok migran tadi yang disampaikan Anom gitu kan. Dan tapi untuk apa ya? Untuk bagaimana menjadikan bahwa di ruang kerja atau di working space itu menjadi concern yang harus diperhatikan juga. Itu jadi penanganannya itu masih umum sama dengan di tempat lain, tidak ada penanganan khusus untuk di tempat kerja. Paling juga hanya ini adanya penyediaan klinik untuk penanganan TB di tempat kerja, dan kemudian aturan bagaimana ya seperti umum lah, bagaimana untuk melakukan pencegahan, kemudian adanya toleransi bagi pasien yang terkena tuberkulosis, karena kan kalau orang TB itu selama 2 minggu paling tidaknya dia itu harus istirahat, dia baru bisa mulai bekerja lagi kalau pengobatannya baik, itu adalah 2 minggu gitu. Tapi itu pun juga belum bisa keras gitu kan, tapi biasanya itu akan ada batas waktu yang lebih lama gitu kan untuk pasien tuberkulosis yang bekerja itu untuk mendapatkan waktu untuk istirahatnya gitu. Jadi ketetapan yang muncul dari Permenaker tersebut, turunan dari Permenaker tersebut itu adalah bagaimana untuk mengantisipasi atau preventif terhadap tuberkulosis, kemudian selama pengobatan bahwa pasien itu tidak boleh untuk diberhentikan dari bekerja, kemudian pasca dari pengobatan seperti itu yang ada. Nah, baik. Ada dari Leo Mauze Merauke, fenomena regulasi Perda HIV/AIDS, ada perdanya, tetapi ingin direvisi juga TB malaria karena ada bukti baru bahwa pasien AIDS itu terpapar juga TB. Lalu dari Yapemas, pemerkuatan komunitas penyintas tentang hak-hak mereka dan seterusnya. Kaitan dengan TB di tempat kerja, ini hak untuk kesempatan bekerja kembali. Itu Kak Dini, beberapa komentar. Ya, ini informasi-informasi yang banyak juga ya dari teman-teman sebenarnya bagaimana yang udah terjadi dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan gitu kan, baik dari teman-teman, bagi beberapa organisasi. Menarik sih, dan juga ini ya sebenarnya kayak upaya untuk adanya regulasi itu ada gitu kan, dan kita mengharapkan bahwa hasilnya itu pun juga muncul gitu kan. Dan yang menjadi PR juga itu adalah bagaimana memanfaatkan regulasi yang ada di daerah gitu. Dan itulah makanya kenapa yang selalu saya bilang bahwa perlu nih kita itu untuk terus meningkatkan kapasitas diri gitu kan, untuk bagaimana untuk membangun sebuah mekanisme atau program atau apapun itu dengan isu-isu yang ada gitu di lingkungan sekitar kita, misalnya dengan sini gitu, karena memang yang menjadi menarik itu bicarakan banget gitu, lama banget sama gitu aja gitu kan, dan hasilnya juga malah jadi makin naik aja gitu kan. Itu sebenarnya juga jadi pertanyaan yang menarik gitu, yang bisa kita ada yang lagi streaming nggak guys? Sama sehingga memunculkan ide-ide baru. Bahkan ada yang berpikir bahwa lagi streaming kenapa penanganan tuberkulosis ini nggak kelar-kelar gitu kan, karena yang lakukan selama ini itu adalah dimatiin dulu dong, pengobatan. Nggak stabil ya? Jadi penemuan kasus kemudian pengobatan. Padahal ini menurut orang tersebut ya, akan lebih baik kalau misalnya pencegahan yang lebih diutamakan, jadi preventifnya. Jadi jangan tunggu orang sakit dulu baru bergerak, tapi cegah aja dulu gitu, sehingga nggak banyak lagi orang angka kasusnya itu gitu. Dan memang kalau ngelihat dari program yang ada, yang itu yang menjadi prioritas itu adalah active case finding, kemudian pengobatan. Dan untuk TPT-nya itu sangat rendah gitu capaiannya di Indonesia. Dan TPT rendah yang tadinya saya pikir itu adalah ya orang nggak mau untuk treatment pencegahan yang mungkin dirasanya bahwa ya emang berkontak dengan orang TBC tapi nggak ada gejala, ngapain saya mesti minum obat gitu kan, jadi orang itu jadi nolak. Tapi ternyata di lapangan yang terjadi adalah ya TPT-nya nggak tersedia gitu.
Jadi sebenarnya memang PRTB ini banyak banget gitu kan, yang artinya bahwa supply chain itu juga masih belum benar. Jadi yang seperti itulah, jadi banyak PR banget yang nggak bisa ada pembiaran yang ya udah pemerintah aja nggak apa-apa kok yang beresin, enggak. Tapi menurut saya itulah dorongan dari warga, dorongan dari komunitas itu penting. Baik, kata terakhir tadi dorongan dari komunitas itu berarti kemampuan self-regulating dari CSO yang lintas isu, lintas jaringan itu memang perlu. Dan panduan CRG tadi itu menarik, tidak ada keterpisahan antara isu pendekatan hak, pendekatan komunitas, dan gender. Ini memang mungkin nanti banyak bisa kita diskusikan lebih mendalam. Baik, ini masih ada waktu. Apakah masih ada yang memberikan komentar atau raise hand? Belum ada nih. Pertanyaan pertama, apakah singkatan dari CRG? Saya Mas. Oke. Suaranya ada, raise hand-nya nggak kelihatan. Ada dua ya Mas suaranya ya? Oke, silakan. Community Rights Gender. Community Rights Gender. Gimana? Pinter. Oke, ya. Benar ya Mbak? Iya. Oh, benar. Tadi soalnya yang nyebut di forum ada macam-macam, ada CRG, ada CRG, nah. Oke, pertanyaan pertama pemenangnya yang bukan pemenang ya, yang bisa menjawab itu LIEI ya Permas. Nah, tolong Mbak Hitian mencatat nomor rekeningnya, nomor untuk ditransfer hadiahnya. Besarannya saya nggak tahu Mbak. Oke, yang kedua Mbak, silakan. Yang kedua, nama bakteri penyebab tuberkulosis itu apa? Kok hilang suaranya? Oke. Singkatan. Apa nama bakterinya TB? Silakan raise hand dulu. Kapan? Pak Animan. Ya, Mycobacterium. Kurang lengkap. Kurang lengkap. Mau dipotong hadiahnya? Mikrotuberkulosis. Bu, dari Sintang Jaya, Bu. Sebentar, ini Animan diakui bener atau enggak? belum benar. Belum benar. Banyak. Tuberkulosis. Jadi siapa nih? Mycobacterium tuberculosis. Kak Mary dulu ya. Iya benar Pak, tuberkulosis Pak. Gimana Bu Kak Mary? Tuberkulosis Bu. Lengkap juga. Tapi keliru lagi. Lanjut Kak Melani. Ya, Mycobacterium tuberculosis. Oke. Benar ini berarti Kak Melani yang dapat hadiahnya. Tadi sebenarnya benar cuma separuh. Oke, maaf Kak Melani ya, yang pertanyaan kedua yang benar. Baik, yang ketiga silakan. Yang ketiga tadi Perpres tentang tuberkulosis itu nomor berapa? Dan tahun Perpres 67 tahun 2021. Siapa ini? Chandra. Oh. Gimana? Betul. Nah, oke, pemenang ketiga Kak Chandra. Bentar, ini yang terakhir. Mohon raise hand dulu ya. Karena belum ada pertanyaan udah raise hand dia. Tadi udah jawab duluan Mas Chandra. Kita membuat jawabannya dulu aja baru pertanyaannya. Gitu. Oke, terakhir. Oke, gimana ya? Nah, susah kali nih. Oke, penularan TB itu gimana cara penularannya? Mary Bu. Kak Kenny itu sama udah raise hand. Nih. Penularannya lewat udara. lewat droplet. Lewat droplet di udara. Coba raise hand. Raise hand dulu Kak Kenny. Itu udah, aku udah. Kak Kenny lewat droplet. Ya, betul. Oke, betul. Oke, pertanyaan keempat telah diborong oleh Kak Kenny. Pertanyaannya cukup 4 ini? Tambah ya. Kalau nambah, panitianya harus nambah ini. Oke, itu dulu. Karena sudah banyak dan di kolom chat juga saya yakin banyak yang lebih punya kecerdasan dalam konteks menuliskan gagasannya dan mengirim artikel yang sangat bermakna untuk sesi kali ini. Terima kasih untuk Kak Dini atas banyak presentasinya mulai
ya ibaratnya ini menjadi dosen tunggal ya dalam sesi kali ini. Semua ilmunya dikeluarkan sama jurusi. Terima kasih Kak Dini atas kehadirannya. Kita silakan kembali forumnya ke pembawa acara. Fitri. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Anom yang sudah memoderatori dan juga Mbak Dini yang sudah memantik diskusi hangat dalam webinar kali ini. Seru banget tadi diskusinya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi kali ini. Baik, demikian diskusi kali ini kami tutup. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga diskusi ini bisa menjadi refleksi Semoga diskusi ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua untuk tentunya mendorong penanganan dan penanggulangan TB yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu semua, sampai jumpa dalam kesempatan lainnya. Selamat siang.